kita mulai pelajaran dari kitab tafsir Kalimat Tauhid, pertemuan yang pertama. Disebutkan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala an makna la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ditanya tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Fa'ajaba biqawlihi. Kemudian beliau menjawabnya dengan mengatakan, I'lam rahimakallahu ta'ala anna hadhihi al-kalimata hiya al-fariqatu bainal kufri wal islami. Ketahuilah wahai pembaca sekalian, semoga Allah Ta'ala merahmati Anda semua, bahwasanya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah pembeda antara kekufuran dan Islam. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ba'du. Kalimatu la ilaha illallah kalimatun azimatun khafifatun ala lisani wa hiya azimatun fil mizan. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, namun kalimat yang ringan untuk diucapkan di lisan, namun dia azimah, dia agung, dan dia berat di timbangan amalan di akhirat kelak. Li'annaha fil haqiqati hiya madmunul Islam. Kenapa dia berat dalam timbangan amal? Karena pada hakikatnya kalimat la ilaha illallah adalah inti dari Islam. Walakin hadhihi al-kalimatu laysat mujarradu lafdhin, laysat mujarradan lafdhin, bal laha ma'nan wa laha muqtada. Namun kalimat la ilaha illallah ini tidak sekedar untuk diucapkan, bukan sekedar lafaz saja, namun dia juga memiliki makna dan dia memiliki konsekuensi-konsekuensi. Walaha arkanun walaha syurutun labudda min ma'rifatiha. Dia juga memiliki rukun-rukun. Ada rukun-rukun la ilaha illallah. Dia juga memiliki syarat-syarat. Ya, dia memiliki syarat-syarat la ilaha illallah yang wajib bagi kita semua untuk mengetahuinya. Walau kana al-qasdu mujarrad at-talaffuz biha sara kullu man yaqulaha musliman. Andaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekedar mengucapkannya saja, maka tentu semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah menjadi seorang muslim. Li'annahu sahula an yaqula la ilaha illallah wa yasiru musliman walau lam ya'mal syai'an. Maka kalimat ini adalah kalimat yang mudah untuk diucapkan. Sangat mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan andaikan demikian maka jadilah orang yang mengucapkan kalimat ini muslim walaupun dia tidak mengamalkan apa-apa. Fahadhi kalimatun azimatun walakin laha ma'nan. Maka kalimat ini kalimat yang agung, tidak sekedar untuk diucapkan saja, dan dia memiliki makna, ada kandungan maknanya. Walaha muqtada, dan dia juga punya konsekuensi-konsekuensi yang perlu dilakukan. Walaha arkanun walaha syurutun labudda min tahqiqiha. Kalimat la ilaha illallah itu ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya yang wajib untuk diwujudkan. Walihada فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورات. Oleh karena itu, kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat kecuali dengan adanya perkara-perkara yang disebutkan tersebut, yaitu dengan mewujudkan rukun-rukunnya dan mewujudkan syarat-syaratnya, juga konsekuensi-konsekuensinya. Wa hadhil kalimatu laha asma'u. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga memiliki beberapa nama. Minha annaha kalimatul ikhlas. Di antara namanya dia disebut dengan kalimatul ikhlas.
li'annaha tanfi syirka billahi azza wa jalla. Karena kalimat la ilaha illallah dia menafikan kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Wa tuthbitul ibadata lillahi azza wa jalla, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Lidzalika summiyat kalimat al-ikhlas. Oleh karena itulah kalimat ini disebut dengan kalimat ikhlas. Karena ikhlas artinya memurnikan sesuatu. Ay ikhlasu tauhid wa ikhlasul ibadah wa tajnubu syirka billahi azza wa jalla. Maksudnya memurnikan tauhid, memurnikan ibadah, dan menjauhkan diri dari kesyirikan terhadap Allah azza wa jalla. Wa tusamma kalimat at-taqwa, dan kalimat la ilaha illallah juga dinamakan dengan kalimat taqwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firman, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. Allah jadikan kepada orang-orang yang kufur dalam hati mereka ada hamiyah, ada fanatisme, hamiyatul jahiliyah, yaitu fanatisme jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatah, maka Allah turunkan kepada hati mereka sakinatah, ketenangan, ala rusulihi, kepada hati para rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada hati orang-orang yang beriman, walzamahum kalimat taqwa, dan Allah wajibkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat taqwa, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah orang-orang yang lebih berhak, dan mereka adalah orang-orang yang mewujudkan kalimat taqwa. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam surat Al-Fatah ayat 26. Wa kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah. Kalimat taqwa yang disebutkan dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Li'annaha taqiya man qalaha mukhlishan lillahi, taqiyahu minan nar. Karena orang yang mengucapkan kalimat takwa ini, maka kalimat takwa akan melindungi dia, melindungi orang yang mengucapkannya dari api neraka. Wali'annaha taqtadi a'malal birri, dan kalimat ini taqtadi berkonsekuensi untuk mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka konsekuensinya dia harus melakukan amalan-amalan kebaikan. Lianna taqwa hiya a'malul birri wat ta'at. Karena takwa artinya mengamalkan amalan-amalan kebaikan dan amalan-amalan ketaatan. Hadhihi kalimatu taqtadi kulla a'malil birri wat ta'at. Dan kalimat takwa ini, kalimat la ilaha illallah, berkonsekuensi pelakunya melakukan amalan-amalan kebaikan dan ketakwaan dan amalan ketaatan. Fahiya kalimatut taqwa, maka kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat taqwa. Wa aidan hiya al-urwatul wuthqa. Kemudian kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala firman, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh kepada urwatul wuthqa, kepada ikatan yang kuat yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam ayat ini disebutkan yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Hadha huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna dari la ilaha illallah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Anahu yakfur bit-taghut wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Yang pertama, seseorang kufur kepada taghut, kufur kepada semua yang disembah selain Allah. Dan ini adalah makna dari la ilaha. Wa yu'minu billahi wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dia beriman hanya kepada Allah, mengimani sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala, maka ini makna dari illallah.
Famakna yakfur bit-taghut wa yu'minu billahi huwa muqtada la ilaha illallah. Oleh karena itu, ya, mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah ini adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Walidzalika sumiyat al-urwatul wuthqa. Oleh karena itu disebut dengan urwatul wuthqa, ikatan yang kuat. Wa aidan hiya kama qala Syekh. Demikian juga sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini mengatakan, al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Kalimat la ilaha illallah adalah pemisah antara kekufuran dan Islam. Faman qalaha aliman bima'naha, amilan bimuqtadaha, shara musliman. Maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia paham maknanya dan dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, barulah dia disebut muslim. Wa man aba ayyaqulaha aw qalaha walakin lam ya'lam ma'naha. Adapun orang yang tidak mau mengatakannya atau orang yang mengatakannya namun tidak tahu maknanya, aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha, atau seseorang mengatakannya namun tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya, lam yakun musliman hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mala bimuqtadaha zahiran wa batinan. Maka orang tersebut bukanlah muslim sampai dia paham maknanya, sampai dia mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya secara lahir dan juga secara batin. Hadhihi asma'u li la ilaha illallah. Inilah beberapa nama dari la ilaha illallah. Kalimatu al-ikhlas, kalimatu taqwa, urwatul wuthqa. Kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa. Kalimat ikhlas, kalimat taqwa dan ikatan yang kuat. Dan juga al-kalimatul fasilah bainal kufri wal Islam, kalimat yang membedakan antara kekufuran dan Islam. Lianna katsiran minan nas la yahtamuna bimuqtada hadhihi al-kalimah. Karena banyak orang yang tidak semangat, ya, tidak perhatian kepada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ma'annahum yukathiruna minan nutqi biha. Walaupun mereka sering mengucapkannya, ya. Mereka memperbanyak mengucapkannya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Wa dzakarallaha biha, dan mereka berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ini, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Kasufiyah contohnya seperti orang-orang sufi. Falahum awradun sabahiyatun wa masaiyatun fiha la ilaha illallah alafal marrat. Dan mereka juga memiliki wirid-wirid, bacaan-bacaan zikir rutin yang dibaca di pagi hari, yang dibaca di sore hari, yang di sana terdapat kalimat la ilaha illallah. Dan mereka baca ini ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallah, namun di sisi lain mereka berdoa kepada selain Allah. Fahiya la tufiduhum syai'a, maka kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat sama sekali. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Fahum yaqulunaha wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha. Walaupun mereka mengucapkannya, mereka membacanya dan mereka mengulang-ulangnya dalam wirid-wirid mereka. Walakin yad'una al-mauta, namun di sisi lain mereka berdoa kepada orang mati. Wa yastaghithuna bil maqburin, dan mereka juga beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah dikubur. Wa yuti'una masyayikhat turuqi alladzina yusharri'una lahum ibadatin lam yashra'ha Allahu lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu. Dan mereka taat kepada para syekh-syekh tariqah mereka, yang para syekh ini mensyariatkan kepada mereka syariat-syariat, ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan juga tidak pernah disyariatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala yatalaqawna at-tashri'a 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapati syariat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yatalaqawnahu an masyayikhim.
namun mereka mendapatkan syariat-syariat mereka tersebut dari para masyayikh mereka. Fahaulai yukathiruna an-nutqa bila ilaha illallah sabahan wa masaan. Mereka orang-orang ini mereka memperbanyak ucapan la ilaha illallah di pagi hari dan juga di sore hari. Wala yughni anhum nutquhum biha syai'a. Namun ucapan mereka ini, zikir-zikir mereka ini tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Wala yufiduhum syai'a, dan tidak bermanfaat sama sekali. Demikian yang kita baca pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.